Apakah Anda ingin menjadi orang yang sukses? Bila iya, apa pekerjaan Anda sekarang ini? Buruh, kuli, karyawan pabrik, pemilik toko, dokter? Sebelum lanjut, tahukah Anda tentang cash flow kuadran? Bila belum, sedikit pengetahuan. Cash flow kuadran adalah istilah yang dipopuler oleh Robert T. Kiyosaki. Sebuah konsep tentang alur keluar masuknya uang, sebuah pengetahuan yang akan membuka pandangan Anda tentang cara berpikir dan bertindak dalam mencapai kebebasan finansial. Dalam setiap pekerjaan apapun posisi Anda, aliran uang dan kebebasan waktu yang Anda miliki dapat dibagi menjadi 4 kuadran, yang nanti akan kita sebut cash flow kuadran. Dalam video ini saya akan menghindari istilah aslinya yang sedikit rumit. Selain itu agar lebih mudah dipahami oleh teman-teman. Kuadran yang pertama, employee atau pekerja. Jika sekarang ini Anda adalah seorang karyawan, baik karyawan toko, karyawan pabrik, dokter yang bekerja di rumah sakit dan tidak buka praktek sendiri, masuk dalam kuadran ini. Ciri utama dari kuadran pekerja adalah mereka bekerja pada orang lain atau suatu instansi, mendapat gaji dengan nominal yang ditentukan sebelumnya. Jadi pendapatannya sesuai list atau daftar gajinya, baik di gaji harian, mingguan, atau bulanan. Mendapat uang atau gaji kalau Anda bekerja. Bila tidak bekerja maka tidak mendapat gaji. Tidak bisa menentukan waktu kerja Anda sendiri. Anda tentu tidak dapat masuk kantor atau toko sesuai kemauan Anda bila Anda adalah seorang karyawan. Jadi waktu kerja ditentukan oleh pemilik atau instansi tempat Anda bekerja. Ini adalah kuadran paling banyak dan rata-rata tidak menyadari kalau sedang berada dalam kuadran ini. Karena mereka akan selalu dituntut untuk bekerja, dan bekerja. Bahkan bisa jadi bila Anda tidak segera berpindah kuadran, Anda akan jadi pekerja seumur hidup. Bila Anda masih berada di kuadran ini, ada baiknya Anda mulai berpikir untuk pindah kuadran. Bisa dengan mulai bisnis kecil-kecilan sebagai sambilan. Belajar skill atau ilmu yang Anda minati untuk berpindah kuadran. Kuadran kedua, self-employed atau wira swasta. Apakah Anda sekarang seorang pemilik toko, pemilik warung, tukang cukur, tukang kue, penulis buku? Anda masuk dalam kategori kuadran ini. Ciri Anda dalam kuadran ini adalah Anda memiliki bisnis sendiri, sudah bukan lagi karyawan, menghasilkan pendapatan dari usaha yang Anda bangun. Yang tentu pendapatan Anda akan fluktuatif. Tidak monoton seperti saat Anda menjadi karyawan seperti pada kuadran 1. Memiliki kendali penuh atas waktu kerja. Sebagai pemilik toko atau tukang cukur Anda tentu lebih fleksibel dalam mengatur waktu kerja. Misal bila sedang ada kepentingan, Anda membuka toko agak siang sedikit tentu tidak ada masalah. Karena Anda adalah pemilik toko. Berbeda dengan saat Anda seorang karyawan. Apabila berangkat agak siang tentu Anda akan kena tegur pemilik toko. Namun walau Anda sudah berada pada kuadran 2, bukan berarti Anda berada dalam zona aman. Selain masih terikat dengan pekerjaan, Anda masih merupakan kunci dalam menjalankan bisnis Anda. Artinya walaupun Anda sudah terbebas dari keterikatan ketentuan waktu kerja, Anda masih harus tetap bekerja untuk mendapat penghasilan. Kalau Anda tidak buka warung atau barbershop Anda, tentu Anda tidak akan mendapat uang. Dan sebagai seorang wira swasta tentu memiliki tantangan tersendiri. Seperti tidak adanya jaminan pendapatan. Bulan ini akan dapat berapa? Rugi atau untung? Resiko dalam bisnis yang tentu menjadi lebih tinggi. Dan beban kerja yang lebih besar. Untuk itu sebelum atau bila telah berada pada kuadran ini sebaiknya Anda membekali diri dengan keterampilan manajemen keuangan, bisnis, serta selalu mencari peluang untuk memperluas bisnis Anda. Tetapi ini tentu sudah lebih baik daripada Anda berada pada kuadran 1. Jadi bila Anda telah berada pada kuadran ini, bersyukurlah, dan tetap belajar dan berusaha agar bisa naik tingkat ke kuadran 3. Kuadran ketiga, business owner atau pemilik bisnis. Dalam kuadran ini, para pemilik bisnis biasanya memiliki sistem yang dirancang untuk menjalankan bisnis mereka dan menghasilkan uang secara pasif. Jadi para pemilik bisnis ini tidak bekerja secara langsung atau ikut kerja setiap hari. Tetapi mereka mendapat penghasilan dari bisnis mereka. Contoh dari kuadran ini seperti distributor besar, pemilik waralaba, bahkan yang mungkin tidak ada dalam perkiraan teman-teman adalah para petani dan peternak masuk dalam kategori kuadran ini. Tetapi tentu para peternak dan petani besar yang sudah tidak lagi ikut ke sawah atau ikut memberi makan ayam. Yang semua telah dikerjakan oleh orang lain. Menjadi pemilik bisnis juga memiliki tantangan tersendiri. Seperti risiko bisnis yang lebih tinggi.
serta harus selalu beradaptasi dengan perubahan pasar dan industri. Untuk berhasil di kuadran 3, perlu memiliki kemampuan untuk membangun sistem yang efektif dan efisien untuk mengelola bisnis, serta terus mencari peluang untuk mengembangkan bisnis dan memperluas jaringan. Pada kuadran ini, secara finansial tentu kuadran 3 ini sudah lebih baik daripada kuadran 1 dan kuadran 2, serta kebebasan waktu juga sudah hampir terpenuhi, karena Anda akan memiliki lebih banyak waktu luang dibanding Anda berada pada kuadran 1 dan kuadran 2. Karena secara struktur Anda adalah pemilik bisnis, maka Anda masih harus meluangkan waktu untuk tetap memantau, mengelola, memperhatikan peluang, yang artinya Anda masih belum bebas total dari kebebasan finansial yang dimaksud oleh Robert T. Kiyosaki. Sehingga bila Anda telah berada pada kuadran ini, luangkan waktu, pikiran, serta ubah mindset Anda agar bisa melangkah menuju ke kuadran selanjutnya, yaitu menuju kebebasan finansial yang sebenarnya. Banyak harta, bebas kemana-mana, karena tidak lagi terikat oleh bisnis. Tidak terikat oleh waktu untuk mengelola bisnis. Siap untuk melanjutkan menonton video ini? Mohon dukungan untuk like, share, subscribe ya, agar saya lebih bersemangat lagi membuat videonya. Oke, kita lanjut. Kuadran keempat, investor. Pernah dengar investasi atau berinvestasi? Sudahkah Anda melakukan investasi? Bila belum, mulai sekarang belajarlah berinvestasi. Karena dalam cash flow kuadran, investor masuk dalam kuadran yang paling memungkinkan untuk bisa bebas dan tidak terikat baik secara finansial ataupun waktu. Tapi saya tidak punya uang. Pasti butuh uang banyak untuk menjadi investor. Iya, karena pandangan kita tentang investor adalah investor saham, investor properti, investor startup, investor obligasi dan lain-lain yang memang yang saya sebutkan tadi memerlukan uang yang tidak sedikit. Apalagi untuk orang kecil seperti kita. Tapi kini saatnya kita untuk merubah mindset kita. Saatnya untuk merubah pandangan kita. Karena apa yang kita pikirkan bila itu buruk akan mengganggu pikiran kita. Akan mengubah bahkan menganggap jalan buntu bagi pemikiran kita. Secara definisi investor adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk membeli dan memiliki aset investasi. Dan mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan nilai investasi serta pendapatan pasif dari investasi tadi. Saya beri contoh yang mudah saja. Semoga dengan contoh mudah ini akan merubah sedikit pandangan Anda tentang investor. Investasi atau berinvestasi tadi. Bila Anda menyisihkan uang atau ada uang berlebih Anda tabung atau untuk beli emas. Rata-rata dari kita pasti ditabung. Bila berada di bank uang kita kira-kira akan bertambah atau berkurang. Biasanya bila tidak tercapai limit antara bunga bank dan saldo, uang kita justru akan berkurang. Biaya kartu, biaya administrasi. Kita ambil contoh untuk kartu ATM paling rendah limit tariknya. Untuk biaya admin dan biaya kartu biasanya sekitar Rp15.000 per bulan. Yang artinya selama setahun uang yang kita tabung di bank berkurang Rp180.000. Itu kalau setahun. Sekarang pertanyaannya berapa lama Anda memiliki tabungan? Tinggal kalikan saja, anggap saja kita menabung Rp1.500.000 di bank selama 5 tahun. Berarti uang kita telah berkurang Rp180.000 kali 5 tahun. Atau sekitar Rp900.000. Saya bilang sekitar karena pasti pada saat itu biaya kartu ATM dan administrasi juga belum sampai Rp15.000. Jadi jika tabungan itu masih ada sampai sekarang, Rp1.500.000 dikurangi biaya administrasi dan kartu ATM sebesar Rp900.000. Uang kita di bank tinggal Rp600.000. Sekarang, kita bandingkan kalau kita belikan emas. Emas pada 2018 harganya sekitar Rp650.000 per gram. Dengan uang Rp1.500.000, kita dapat beli emas 2,3 gram pada saat itu. Bila selama 5 tahun, dengan mengikuti harga pasaran emas sekarang yaitu sekitar Rp1.200.000 per gram, maka emas kita sekarang senilai 2,3 gram dikali Rp1.200.000. Maka nilai emas kita adalah sekitar Rp2.760.000. Tapi kan emas tidak fleksibel, tidak bisa untuk membayar kalau ada kepentingan yang mendadak. Bila Anda masih berpikir seperti itu, berarti Anda belum berubah mindset. Dan orang yang tidak berjalan menuju tujuan maka tidak akan pernah sampai. Kalaupun sampai biasanya malah akan bingung. Dan masih bertanya, aku siapa? Aku di mana? Itulah cash flow kuadran.
yang semoga dengan video singkat ini tambah terbuka wawasan Anda tentang aliran uang yang Anda miliki. Sekarang sudahkah Anda tahu Anda ada pada kuadran berapa? Mulailah melangkah bila Anda masih di kuadran 1 dan kuadran 2 serta kuadran 3. Segera rubah mindset Anda. Teruslah melangkah walau tak mudah. Semoga kita bisa bersama-sama mencapai kuadran 4. Amin. Salam sukses untuk Anda semua.